Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haji Maksum Jauhari atau lebih dikenal dengan sebutan Gus Maksum bagi warga Nadiyin sangat familiar. Terdengar seorang pendekar sejati yang gagah berani penuh dengan karomah, tegas, tapi lembut, ramah dan bersahaja. Sejak kecil karena beliau sudah bisa dilihat secara kasat mata oleh orang-orang di sekitarnya, namun beliau tidak pernah menggunakan kelebihannya untuk hal-hal yang negatif. Yang paling menonjol dari Gus Maksum ialah di saat yang muda dan remaja beliau sudah menunjukkan sikap prawira yang luar biasa dan berani. Secara terang-terangan menentang Partai Komunis Indonesia atau PKI yang melalui ormas-ormasnya acap kali melakukan pelecehan agama Islam. Sebagai seorang pendekar beliau amat ditakuti oleh PKI karena belum pernah ada sejarah seorang pendekar PKI pun yang berhasil mengalahkan beliau, yang terjadi adalah beliau selalu saja mampu merobohkan lawannya. Tatkala pemuda-pemuda PKI semakin menjadi-jadi dan mulai berani melakukan tindakan brutal dan menyerang peserta pengajian, menyandera panitia dan melempar mushaf Al-Quran, lalu menginjak-injaknya. Gus Maksum tampil terdepan mengawal keselamatan peserta pengajian yang masih trauma. Kejadian tersebut baru beliau ketahui setelah selesai, namun lebih serta pengajian yang tidak berani kembali ke kampung dan ke pondok. Dalam peristiwa itu ayahanda beliau Kiai Haji Jauhari mendapatkan penganiayaan dan perlakuan tidak terhormat. Pasca puncak gerakan tanggal 30 September tahun 1965 Kiai Haji Mahrus Ali sebagai Rois Syuriah Nu Jawa Timur mendapat kabar bahwa PKI sudah menyiapkan lubang untuk melakukan pembantaian terhadap diri beliau beserta keluarga dalam juga seluruh santri-santri Lirboyo. Atas berita ini Mbah Mahrus memerintahkan Gus Maksum untuk segera mempersiapkan diri dan melatih seluruh santri remaja dan dewasa untuk bersiap-siap bentrokan antara santri dan anggota PKI pun tidak dapat dihindarkan lagi. Berkat panduan Gus Mahrus Ali beliau tidak memperbolehkan santri menyerang anggota yang berada di sekitar pondok. Sikap luar biasa dari Mbah Mahrus ini sangat ditaati dan dijaga oleh Gus Maksum. Gerakan pembelaan diri dan pembalasan kepada anggota PKI semakin membahana, setelah organisasi ini dinyatakan sebagai organisasi terlarang di Indonesia. Sikap diam Gus Maksum dan para santri diibaratkan seperti api disiram bensin, seketika tersulut tak terbendung. Apalagi selain kekerasan fisik oleh pemuda rakyat dengan jargon ganyang santri, ganyang sorban, saudara borjuis dan juga sebutan setan desa. Bagi Kiai tak ketinggalan pula PKI melalui lekra acap kali menyinggung umat Islam dan melecehkan umat-umat Islam. Operasi Pagar Betis yang menyerupakan kerjasama antara TNI, santri, ansor, dan masyarakat berhasil menumpas sekelompok dari organisasi terlarang. Tentu tak lepas dari peran penting Gus Maksum. TNI sangat diuntungkan dengan hal ini, sebab pada masa itu banyak anggota TNI yang menjadi binaan PKI. Namun tentu saja tidak ada seorang santri dan ansor yang menjadi PKI, sehingga membuahkan hasil yang gilang gemilang, sendiri dan sekitarnya berhasil dibersihkan dari PKI. Demikian kisah Gus Maksum tentang penumpasan dari PKI. Semoga cerita kali ini bermanfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.